Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Respon Jokowi dan Fahri Hamzah terkait pemberhentian pegawai tidak lolos TWK KPK ditulis oleh Syardi. Pegawai yang tidak lolos tes TWK sebagai syarat alih fungsi menjadi ASN akhirnya resmi dipecat dengan hormat tidak lama lagi. Mereka termasuk yang tidak bisa ditolong lagi meski dengan diklat bela negara sekalipun. Yang menolak keras hasil tes ini terus mencari berbagai cara, yaitu teriak di media, menggugat di pengadilan, minta bantuan Ombudsman atau Komnas HAM, dan bahkan menyeret Jokowi agar intervensi masalah ini. Harapannya nasib mereka bisa diselamatkan dan tidak perlu diberhentikan. Presiden Jokowi mengungkapkan alasan tidak banyak bicara soal nasib pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos tes TWK. Jokowi mengaku tidak turun tangan karena menghargai proses hukum yang masih bergulir di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Saya nggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK, kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurutnya, pihak yang berwenang dalam persoalan pegawai KPK adalah pejabat pembina, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jokowi mengingatkan publik agar tidak membebankan semua persoalan negara kepada Presiden secara langsung. Jangan apa-apa ditarik ke Presiden, ini adalah sopan santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan, katanya. Inilah tenangnya Jokowi dalam menghadapi tekanan yang diarahkan kepadanya. Hormati proses hukum, diam atau komentar minimal dan tunggu. Makanya Jokowi tidak pernah intervensi atau mengeluarkan pernyataan yang berlebihan. Semua diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku dan berjalan saat ini. Terlalu riskan kalau sampai intervensi setiap isu, karena bisa menjadi bumerang politik kalau dimanfaatkan oleh pihak sebelah. Dan satu hal yang cukup telak sebagai bahan renungan adalah Jokowi ingatkan, jangan semua diseret ke dirinya. Isu apapun, masalah hukum apapun, ada badan atau pihak yang bertanggung jawab, ada bagian yang berwenang terhadap isu semua. Kalau semua harus diurusi presiden, kapan bisa mengurusi satu negara besar seperti Indonesia? Tangan dan kaki cuma dua, tidak punya kemampuan super seperti Flash atau Quicksilver yang bisa mengerjakan banyak hal secepat kilat. Makanya bagi pegawai yang tidak lolos atau yang akan segera diberhentikan, tolong jangan ganggu Jokowi dengan hal seperti ini. Anaknya yang tak lolos CPNS saja tidak dibantu, aturan sudah ditegakkan dan Jokowi harus hormati, meski dia presiden sekalipun. Apalagi sekelompok orang tidak tahu malu yang terus membuat polemik tes TWK. KPK pun tampaknya sudah bertekad bulat, tidak akan goyah dalam penetapan keputusan pemberhentian pegawai tersebut. Mereka perlu tegas. KPK saat ini juga sedang disorot terutama soal Formula E dan kelebihan bayar Pemprov DKI. KPK masih lamban, malah buka pintu aduan yang memperlambat gerak KPK. Kalau KPK membuat manuver lucu, bisa-bisa jadi bahan cibiran publik. Fahri Hamzah juga mengomentari soal ini. Melalui akun Twitternya, dia senang melihat sikap pimpinan KPK terkait pemecatan 57 pegawainya. Menurutnya, perpisahan ini pasti menyakitkan. Saya senang melihat sikap tenang para pimpinan KPK RI dalam menanggapi akhir dari mantan pegawai KPK ini, kata Fahri. Fahri Hamzah juga menyatakan dukungannya terhadap Undang-Undang KPK hasil revisi. Menurutnya, Undang-Undang KPK itu sudah membuat KPK menjadi lembaga yang lebih profesional. Salah juga kalau kita berharap KPK RI bekerja seperti malaikat tanpa salah. Bagaimanapun KPK adalah lembaga tempat manusia biasa bekerja. Itulah sebabnya Undang-Undang revisi lahir untuk memastikan keterbukaan dan pengawasan yang profesional, katanya. Dia juga berpesan agar mereka yang dipecat untuk tidak cengeng. Dia meminta mereka untuk tetap berjuang dan menerima keputusan tersebut. Nah, ini saya setuju banget. Gagal ya terima kenyataan dan introspeksi, bukan merengek kepada semua orang dan bikin masalah. Apalagi sampai meminta seorang presiden ikut campur. Ini namanya tidak etis. Seperti yang saya katakan, anaknya saja tidak pernah minta tolong saat gagal. Masih banyak peluang di luar KPK. Mana tahu keluar dari KPK malah dapat sesuatu yang jauh lebih baik. Who knows? Buat KPK, selesainya polemik ini artinya KPK harus lebih gencar lagi memberantas korupsi. Jangan malah makin melempem. Kalau masih tidak memuaskan, siap-siap saja jadi bulan-bulanan publik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Lebay, wacana 3 periode, cari muka rakyat Demokrat siap turun ke jalan padahal ... Ditulis oleh Anto Cahaya. Entah apa yang ada di benak kader Partai Demokrat, seolah tidak ada hal lain yang lebih urgensi daripada meributkan hal yang sudah jelas. Jawabannya bahwa Presiden Joko Widodo menolak jabatan 3 periode. Bahkan rasanya sudah lebih dari sekali Presiden Jokowi mengatakannya sendiri.
sedang juru bicara kepresidenan pun kerap memberikan pernyataan senada. Lalu presiden mau jawab apa lagi? Lagi pula, soal jabatan 3 periode itu bukan ranah presiden selaku eksekutif. Seperti yang kita ketahui, isu jabatan presiden 3 periode ini kembali bergulir bersamaan dengan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di DPR. Beragam reaksi muncul atas wacana ini yang kebanyakan berkonotasi negatif. Hasil survei lembaga Fixpol menemukan mayoritas masyarakat Indonesia menolak perpanjangan jabatan presiden dari sejumlah masa jabatan atau durasi per sekali menjabat. Fixpol mengadakan survei terkait rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 57,5% masyarakat tidak setuju jika masa jabatan presiden diubah menjadi lebih dari 2 periode. Namun 11,4% menyatakan setuju, sedangkan 12,6% menjawab tidak tahu, kata Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia, Muhammad Anas RA dalam paparan hasil surveinya. Sedangkan hasil survei Center for Indonesia Strategic Actions atau CISA menunjukkan mayoritas responden juga menolak penambahan masa jabatan dan masa kerja presiden. Berdasarkan hasil survei, 58,25% responden menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Di samping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan, kata Direktur Eksekutif CISA, Heri Mendrova, saat memaparkan hasil survei bertajuk Pandemi, Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini pada Jumat 3 September. Sebanyak 28,83% responden menyatakan setuju dengan wacana presiden 3 periode. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8,25%, tidak tahu atau tidak menjawab 2,58%, dan sangat tidak setuju terdapat 2,09% responden, ujar Heri. Survei CISA mendapati bahwa rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 ditolak oleh mayoritas responden. Menurut Heri, efektivitas dan efisiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan tidak bisa menjadi dasar rencana tersebut. Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawait, mengaku heran lantaran Presiden Jokowi kerap dituduh sebagai pihak yang menginginkan menambah masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode. Menurut dia, tudingan tersebut tidak berdasar. Fakta ada kelompok kecil dan itu dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi yang mengampanyekan 3 periode, dan itu akan menjadi soal menurut saya, sehingga tujuannya ke Pak Jokowi padahal Pak Jokowi sudah menjawab bolak-balik, kata Jazilul dalam diskusi daring Sabtu 11 September. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu mengimbau kepada seluruh pihak untuk mendengar pernyataan tegas Presiden Joko Widodo dan menyerahkannya kepada konstitusi. Jadi kalau Partai Demokrat kok terlihat jengat seperti tersengat listrik, ini bagi saya aneh bin ajaib. Padahal wacana 3 periode itu aspirasi kecil dari sejumlah relawan atau kelompok saja, bukan